Qala radhiyallahu anhu, berkata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semoga Allah meridhoinya, man awwala fi isqati huquqi ikhwanihi ala qabulil udri kana agalla ma yalgahum bihi al-ghishu wal makru. Man awwala, barang siapa yang awwala ay i'tamada, berpegangan, bersandar, fi isqati huquqi ikhwani, di dalam menggugurkan hak-hak saudaranya, ala qabulil udri, untuk menerima udur daripada kekurangannya di dalam melaksanakan hak saudaranya. Karena agalla ma yalgahum bihi, maka akan ada paling sedikit ma yalgahum, apa yang menemui mereka, yang mereka dapatkan, bihi, dengan menggugurkan daripada hak daripada saudaranya. Dia akan mendapatkan yang dia lakukan al-ghish, yaitu tipuan, wal makar, dan makar. Apa maksudnya? Maksudnya wajib bagi kamu, bagi orang yang berakal, untuk selalu menjaga hak-hak temannya. Hak-hak teman kamu jaga. Jangan menipu mereka, jangan menyakiti hati mereka. Kalau kita punya saudara, kita punya teman, ini saudara ini baik saudara nasab, saudara seiman, kamu itu harus menjaga hak mereka. Jangan hanya menuntut hak kamu kepada mereka. Kalau kamu disakiti hatinya, kamu marah, tapi kamu selalu menyakiti hati mereka. Jangan. Seharusnya bagi orang yang berakal harus menjaga hak teman-temannya, tidak menipu, tidak tidak menyakiti hatinya, dan melaksanakan sesuai dengan yang sudah diatur oleh syariat. Kalau seandainya sudah berusaha untuk melaksanakan hak saudaranya, tapi kadang-kadang manusia ini mahalul khata' wan nisyan, tempat kesalahan. Melakukan kesalahan itu ya masih wajar, namanya manusia. Lupa itu wajar, namanya manusia. Kalau Nabi baru maksum, Nabi baru nggak mungkin melakukan kesalahan. Tapi kalau manusia masih bisa melakukan kesalahan. Kalau seandainya sudah kamu berusaha untuk melaksanakan hak-hak saudara kamu, teman kamu, tetangga kamu, kerabat kamu, sudah kamu berusaha untuk melaksanakan hak mereka, tapi ternyata ada masih kekurangan di situ. Masih ada kekurangan yang kamu lakukan terhadap saudara kamu, terhadap teman-teman kamu. Tapi bukan dengan kesengajaan, nggak sengaja mungkin pas guyon menyakiti hatinya, nggak sengaja mungkin haknya mereka kita ambil tanpa sengaja, bukan dengan kesengajaan. Fa'alaika, baru di situ kamu apa? Al-i'tidar bihi, baru kamu minta udzur, minta maaf ya, alafu saya tadi nggak sengaja. Itu yang seharusnya kita lakukan. Berusaha untuk melaksanakan haknya kepada saudaranya, kepada temannya, kepada tetangganya, berusaha untuk melaksanakan semuanya. Tapi kalau seandainya ada yang kurang dilaksanakan hak terhadap saudaranya, baru i'tidar, minta udzur, minta maaf. Itu yang harus kita lakukan. Dan yang kamu lakukan tadi, la ba's, ya enggak apa-apa. Dengan kekurangan yang kamu lakukan tadi, itu enggak bahaya. Itu enggak, semuanya enggak bahaya. Artinya apa? Enggak sengaja kok. Kesalahan yang sudah dilakukan tanpa kesengajaan itu enggak berbahaya bagi orang yang melakukannya. Yang penting enggak sengaja. Yang penting dia bukan dengan kesengajaan. Tapi kalau ada orang dia memang sengaja untuk menggugurkan hak saudaranya, budu-buduan kalau bahasa sekarang ya
bahasa kasarnya goblok-goblokan ya. Kadang-kadang ya dia sengaja mengambil hak saudaranya, temannya, atau sengaja menyakiti hatinya dengan niat nanti setelah saya melakukan itu saya minta maaf, saya minta udzur. Tapi ada kesengajaan dia menggugurkan daripada hak daripada saudaranya, dan dia di situ nanti akan minta udzur. Maka di situ yang dia lakukan adalah dua hal, al-ghish wal makar wal kadzib. Dia di situ pasti akan menipu. Dia berarti apa? Menipu orang tadi itu. Apanya bukan dikatakan menipu. Wong dia sengaja kok untuk mengurangi hak saudaranya dengan niatan dalam artinya nanti saya minta udzur, nanti saya minta maaf. Berarti kan apa? Menipu ini orang. Ini orang kan berarti apa? Menipu terhadap saudaranya, terhadap temannya. Dan dia yang kedua yang dia lakukan al-kadzib, makar. Ya dia menganggap orang lain tadi nggak tahu apa yang dia lakukan, berarti juga menipu dan dia akan berdusta. Pura-pura dia tidak sengaja tapi padahal ada kesengajaan. Apa itu tidak dikatakan dusta? Dia pertama menipu dan yang kedua dia berdusta. Itu termasuk sifatnya orang munafik. Apa sifatnya orang munafik? Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Ini sifatnya orang munafik itu, kalau dia berbicara pasti bohong. Yang selalu dia lakukan kebohongan. Akhirnya kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Nah, karena itu laksanakan hak saudara kamu sekuat kamu, semampunya kamu. Kalau ada yang ternyata kelewatan, ada yang luput daripada hak saudaranya tidak dilaksanakan, baru di situ minta udzur. Kalau sudah ada saudaranya minta udzur karena tidak sengaja, karena tidak ada kesengajaan, maka ya terima. Ojo nggak nerimo ketika minta maaf saudaranya tetap dia memang iya tak terima dia, padahal tidak sengaja sudah dia, bukan kesengajaan. Dia sengaja. Lo tahu dari mana kamu kalau dia sengaja? Jangan kamu berburuk sangka kepada dia. Manusia ini kadang salah kok. Manusia ini kadang lupa kok. Engkau kadang-kadang lali tidak diundang. Waduh, tidak disopo setahun. Lali. Ya, biasa kan, karena banyaknya yang diundang kadang ada yang luput. Perhatian, tidak perhatian dengan saya. Lo manusia kok. Dia punya sifat lupa. Ketika dia lupa, nggak ngundang, kemudian minta maaf, alafu, ana lupa. Kenapa yang tidak hadir? Tidak mungkin aku tidak ngundang kon. Tidak disopo, tidak direken. Setahun tidak direken, gara-gara tidak diundang dok. Padahal diundang kadang-kadang belum tentu teko. Nah ini tidak boleh kalau kita punya sifat seperti itu. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, man i'tadara ilaihi akhuhul muslim. Ini hati-hati, kadang-kadang kita ini dimintai maaf karena memang ketidaksengajaan daripada saudara kita tidak maafkan. Ini jelek loh. Apa kata Nabi SAW? Wa man i'tadara ilaihi akhuhul muslim. Barang siapa yang meminta udzur kepada dia, siapa? Saudaranya muslim, min dzanbin, karena kesalahan, qad atahu, yang dia telah melakukannya, falam yakbal minhu, tapi dia orang yang dimintai maaf gak nerima permintaan maafnya, lam yarid aliyal haud ghadan, kata Nabi, maka dia tidak akan melewati terhadap telagaku ghadan, nanti di hari kiamat. Artinya apa? Gak akan dikasih minum sama Nabi dalam telaga, kepada telaga haud. Lah sedangkan orang yang mau masuk surga itu akan meminum telaga haud. Dikhawatirkan kalau dia ternyata tidak meminum telagaku berarti tidak masuk surga. Karena itu kalau dimintai maaf ya dimaafkan. Mungkin itu kesalahan tidak disengaja oleh saudaranya. Bahkan ada riwayat lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, man i'tadzara ilaihi akhul muslim falam yakbal udrahu jaa yaumal qiyamah
wa alaihi mithlu ma ala sahibu maksin. Barang siapa yang meminta udur kepadanya akhuhul muslim, saudaranya muslim, falam yakbal udrahu, tapi dia tidak menerima udurnya, padahal diminta maaf gak diterima maafnya, jaa yaumal qiyamah, maka akan datang di hari kiamat dia wa alaihi, maka dia akan mendapatkan mislu ma ala sahibu maksin, dosa seperti orang yang melakukan makes. Tahu makes? Makes itu akhdu amwalin nas bi ghairi haqqiha, mengambil harta saudaranya dengan tanpa hak. Menipu orang, mengambil haknya orang, dosanya besar. Orang yang dimintai udur, minta maaf kepada dia, tapi nggak diterima permintaan maafnya, maka itu orang dikatakan melakukan dosa seperti orang yang mengambil hak orang lain, mengambil harta orang lain. Dosanya besar. Karena itu ketika ada saudara kita minta maaf, ya dimaafkan. Sampai dikatakan oleh Ja'far as-Shadiq. Ja'far as-Shadiq pernah mengatakan, "Idza balaghaka an akhika ma takrahu, fatlub lahu udran min wahid ila sab'ina udran." Ini kadang-kadang kita ini tidak ada nih. Kita selalu berburuk sangka sama orang. Kita selalu kita mengatakan orang tadi itu tidak baik, padahal kadang-kadang kesalahan yang dia lakukan bukan sengaja. Kata Ja'far as-Shadiq yang mengatakan, "Idza balaghaka min akhika ma takrahu." Jika sampai kepada kamu dari saudara kamu, teman kamu, tetangga kamu, kerabat kamu, orang tua kamu, anak kamu, siapapun, mata keruh, apa yang tidak kamu senangi, embo dilama, ya, embo dikurang ajari, embo dia ya ketika tidak melihat kamu menyangka dia tidak menyapa kepada kamu, tidak salaman seandainya, ya. Padahal biasa salaman, kok tidak salaman sampai aku. Padahal biasa ngundang aku, kok tidak ngundang aku saiki. Kalau ada apa yang kamu tidak senangi seandainya, kamu kok kurang seneng, maka apa? Fatlub lahu udran min wahid ila sab'in udran. Maka cari udur daripada dia tadi, mulai 1 sampai 70 udur. Oh mungkin dia gini, oh mungkin dia gini, oh mungkin dia ini, banyak udur. Cari udur yang mungkin dia lakukan bukan dengan kesengajaan. Kamu cari supaya apa? Mengobati hati kamu. Nggak enak punya sifat seudon sama orang. Kenapa? Dia selalu iki berarti gini, penyakitan hatinya. Akhirnya apa? Nggak enak. Ketok wong iku, ketok orang kelihatan orang tadi itu, akhirnya apa? Mangkel, jangget hati ini. Ketok maning di dalan, pegel. Ketok sing liyane, pegel. Terus hatinya apa? Nggak terbuka, akhirnya apa? Selalu sakit hati sama orang itu, ya pegel sama orang itu, nggak seneng sama orang itu. Lah urip di hutan apa di dunia itu? Ya cari udur mungkin yang dia lakukan. Oh mungkin dia gini. Oh mungkin waktu jalan papasan kok tidak disopo. Mungkin waktu banyak pikiran dia. Mungkin orang tadi itu lagi mikiri sesuatu sampai kadang-kadang di depannya nggak kelihatan. Kenapa nggak fokus sama orang lain? Dia fokus dengan apa yang dia pikirkan. Terus gitu, ya, dia cari udur yang banyak supaya apa? Supaya dia tidak sampai berburuk sangka. Fa'ilam tajid, kalau sampai tidak mendapatkan, wis dolek, mungkin dia gini, mungkin enggak sih, mungkin ini enggak sih. Terus dia sampai 70 saat ini masih nggak dapat, maka fagul la'allahu udran la'arifu. Terakhirnya, kalau sudah kamu tidak mendapatkan alasan kenapa kok dia sampai melakukan apa yang tidak kamu senangi, maka apa? Kamu katakan kepada diri kamu, oh mungkin dia punya alasan yang aku tidak mengetahuinya. Wis, mentok wis. Nggak mungkin dia ada alasan, aku nggak tahu kenapa kok dia melakukan itu. Selesai. Enak kan? Ketemu lagi nggak ada masalah. Bukan akhirnya apa? Balas-balesan. Yang sekarang terjadi kan ngono, balas-balesan.
Iki dhisik waktu acara ndak ngundang aku, wis gak usah diundang. Iki waktu tak undang ndak teko, wis aja diundang maning. Kan itu yang terjadi sekarang. Akhirnya balas-balasan. Ya imah dia membalas atau ada kan dia akan apa? Berburuk sangka. Berburuk sangka itu jelek. Suudzon itu adalah sifat yang jelek. Karena itu nggak boleh kita suudzon terhadap orang lain. Karena suudzon itu akan apa? Akan menjadikan kita apa? Rugi nantinya. Nah, itu yang apa? Yang harus kita lakukan. Nah, tapi jangan sampai kamu itu yang melakukan apapun terhadap saudara kamu, ya, menggugurkan hak-hak saudara kamu dengan sengaja. Jangan. Kadang-kadang ono sing ngono, sengaja memang. Ya, utang pura-pura lali, ya. Pura-pura lali kadang-kadang. Utang, ya. Mari dilingno. Oh iya ya Allah, lupa nah. Lali aku. Piro utang iku ya? Sing ngutangi juga lali bisa. Ya, ala kulli hal. Alhamdulillah lali. Ya, itu berarti sengaja kamu apa? Melaksanakan apa? Menggugurkan, tidak melaksanakan hak terhadap saudara kamu dengan apa? Dengan tujuan nanti jawab maaf. Ya wis alafu ya, minta maaf ya. Kok kalau ada utang wis 10 awikin ya, bebas no ya aku ya, bebas untuk utang. Niatnya jelek sudah. Ini yang dia lakukan apa? Al-ghish wal kadhib. Yang dia lakukan penipuan dan kedustaan yang akan dia lakukan. Kalau kamu ya usahakan kamu itu baik dengan saudara kamu, baik dengan tetangga kamu, baik dengan apa teman kamu, baik dengan siapapun yang menjadi orang yang berhubungan dengan kamu. Semuanya kamu baik. Berusaha laksanakan hak kamu kepada saudara kamu. Jangan sampai kamu meninggalkan hak saudara kamu. Kalau ada kesalahan baru minta udzur. Nah, orang yang dimintai udzur, ya terima udzurnya, maafkan kesalahannya. Kalau enggak, maka itu ancamannya nanti. Pertama Pak, tidak akan melewati telaga haudnya Nabi SAW. Yang kedua, riwayat yang lain, dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang apa? Makes. Maka sudah mengambil hak harta orang lain dengan tanpa hak, mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Tapi kamu jangan ada kesengajaan untuk apa meninggalkan hak saudara kamu. Ini yang harus kita lakukan. Kalaupun kita seandainya menghadapi orang-orang, walaupun kita dapat kabar dari orang lain, oh iki balik iki, iya ambek aku yang ngono. Jangan akhirnya apa rentetan dari satu omongan orang kemudian dipukul rata, itu yang dilakukan orang tadi itu semuanya sama dilakukan terhadap mereka. Oh berarti ini penipu ya? Jangan. Boleh kamu ya seandainya dapat kabar dari saudara kamu, oh ini orang kalau berhubungan urusan harta bahaya loh, sering orang ditipu. Kamu boleh untuk apa menggagalkan saja. Udah enggak? Ya aku enggak berhubungan harta dengan dia. Enggak apa-apa. Tapi kalau kamu sudah berhubungan, kamu sudah apa melaksanakan ya ada hubungan dengan saudara kamu, ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh saudara kamu, kemudian dia minta maaf, maafkan. Kalaupun dia nak minta maaf seandainya ada kesalahan, boleh kamu ingatkan. Tapi kalau itu bukan berhubungan dengan harta, kamu tidak ingin menuntutnya, ya cari udzur alasan kenapa kok dia melakukan itu. Mungkin dia gini, mungkin dia gini, mungkin dia gini. Tak sengaja dia, mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi apa, lagi tidak fokus, mungkin dia ya lupa, mungkin dia terus gitu, sampai 70 udzur kalau bisa. Alasan kamu cari itu. Kalaupun tidak dapat, kamu katakan kepada diri kamu bahwa apa, mungkin dia melakukan sesuatu tadi, ya bukan ada udzur alasan yang tidak aku ketahui. Nah, ini baru orang yang baik. Soro memang agak sulit. Kenapa? Karena sudah menjadi kebiasaan, bukan seperti ini yang kita lakukan. Tapi harus kita melakukan seperti itu. Kenapa? Ya ini sifatnya orang beriman. Ini sifatnya orang yang beriman. Kalau tadi sengaja meninggalkan hak saudaranya, kemudian minta udzur nantinya, sehingga dia menjadi orang yang menipu dan berdosa, itu termasuk sifatnya orang munafik. Karena itu berusaha, kalau kita iya aku kayak ngono biasa. Ya kadang-kadang tahu ini haknya saudaranya, sengojo enggak wis engko jauh maaf. Wis enggak nanti gini aja. Wis enggak nanti gini aja. Ah ini akhirnya apa yang kamu lakukan? Tipuan. Jangan. Harus dirubah. Laksanakan hak saudara kamu, kalaupun lupa minta maaf, ketika kamu dimintai maaf,
maafkan dia. Kalaupun dia nak minta maaf, cari alasan apa yang dia lakukan daripada apa yang tidak kamu senangi. Cari banyak alasan. Kalaupun tidak, mungkin ada alasan yang tidak aku ketahui. Dan itu dikatakan dalam sebuah bait syair, Iqbal ma'adhira man ya'tika mu'tadiran in barra indaka fi ma ghala au fajara laqad ata'aka man yurdika dhahiruhu wa qad ajallaka man ya'sika mustatira. Ya, terima alasan-alasan yang orang yang telah datang kepada kamu ketika meminta maaf. Ngasih alasan, iya alafu, ana kemarin lupa ndak ikut acara tempat kamu. Alafu, kemarin ana lupa, ana punya utang sama kamu kan ya. Ana janji kemarin mau bayar, ana belum bayar. Ana minta maaf, sekarang mau bayar, ana bayar. Ya, terima alasan-alasan orang yang datang kepada kamu untuk meminta maaf. In barra indaka ya fi magala, ya in barra indaka fi magala au fajara. Jika benar ataupun salah yang dia ucapkan. Ini kalau kita lakukan semuanya enak hadirin. Gak punya musuh itu enak. Kita berusaha untuk baik sama saudara kita. Kalaupun ini orang mau kita jadikan orang yang susah bareng, seneng bareng, ya kemarin apa? Kita diperintahkan untuk apa? Tes. Ya dia coba dulu, benar nggak ini orang yang seperti itu. Jangan kamu nanti akhirnya menaruh harapan kepada orang teman kamu yang kamu anggap dia akan seneng bareng, susah bareng, ternyata ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ya boleh kamu kamu cek terlebih dahulu, benar nggak ini orang-orang yang seperti anak harapkan. Ini mulai kemarin pembahasan seperti itu. Karena itu ini kalau kita lakukan enak hadirin, kita akan menjadi orang yang yang hidupnya nggak akan ada sakit hati sama orang lain. Enak hatinya bersih. Kalau no dendam, ya ini hati-hati yang dikatakan para aulia Allah, nggak ada dendam sama orang, nggak ada. Marah sekalipun mereka marah, ya saat itu marah. Ada kesalahan, marah saat itu. Setelah itu lupa sudah. Bahkan ketemu lagi, ya alafu kemarin kapan anda lu nggak inget anda? Iya, kamu sudah lupa saya, lali kesalahan ini. Kadang-kadang diiling-iling kesalahan sedikit ya Allah sampai tua kon iling kondisi kon salah mbek aku. Waduh, lah ini ya akhirnya hatinya rusak. Selalu suudzon sama orang, selalu benci sama orang, selalu dia nggak enak hidupnya akhirnya. Nah, karena itu ya harus kita lakukan semuanya itu dengan kemurahan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang bersih, hati tidak ada dendam, rasa dendam terhadap saudaranya, hati yang rahmat terhadap saudaranya, hati yang selalu memaafkan orang lain, yang menerima daripada udzur orang lain. Ya mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan hak-hak kita kepada siapapun orang yang harus kita laksanakan haknya untuk mereka. Orang tua kita, melaksanakan hak saudara kita, melaksanakan hak daripada tetangga kita, melaksanakan hak daripada teman kita, melaksanakan hak kepada manusia yang lainnya walaupun dia bukan orang Islam. Nah, kita mudah-mudahan menjadi orang yang selalu dijaga daripada melakukan kesalahan terhadap orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.